Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang selalu saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan wartawan media di wilayah Kabupaten Demak dan yang berkesempatan hadir, dan Pak KBO serta Kasubmas dan Pak Kanit dengan anggota yang selalu saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada pagi hari ini kita dari Satreskrim Polres Demak, Polda Jawa Tengah akan melakukan rilis ungkap kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan, yang mana kita mendasarkan laporan polisi pada tanggal 2 Februari 2022 dari korban yang bernama Bapak Sarjan. Sedikit kami sampaikan kronologisnya bahwa korban atau pelapor ini kenal dengan seorang laki-laki yang bernama Bapak Satir. Kemudian dari percakapan ada tindak lanjut terkait dengan proyek. Dari Bapak Satir memperkenalkan dengan pelaku atas nama RM. Akhirnya korban Bapak Sarjan bertemu dengan pelaku tersebut. Adanya pembahasan komunikasi antara korban dengan pelaku, disampaikan bahwa proyek ini terkait dengan pengadaan lampu penerangan jalan raya di wilayah Kabupaten Demak dan tidak masuk dalam anggaran APBD. Adapun iming-iming yang disampaikan oleh pelaku kepada korban sehingga tertarik adalah saat proyek ini berjalan, DP diberikan, maka akan ada dana yang keluar sekitar 30% dan keuntungannya dibagi dua. Oleh karena itu korban tertarik memberikan uang secara berkala mulai dari 10 juta, 150 juta hingga totalnya senilai 377 juta. Seiring berjalannya waktu sampai dengan pergantian tahun, proyek tidak berjalan, tidak terlaksana. Proyek tersebut diduga diiming-imingi di tahun 2021. Akhirnya korban ingin uangnya kembali dan tidak dikembalikan oleh pelaku. Sampai dengan sekarang dan hasil pemeriksaan kita bahwa uang tersebut sudah habis, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari daripada pelaku itu sendiri, dan proyek juga tidak berjalan. Atas perbuatan tersebut pelaku RM ini kita kenakan pasal 378 dan atau 372 KUH pidana dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun penjara. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? BB-nya kita sampaikan di sini. Tersangkanya agak maju ke depan. Ya. BB-nya di sini kita sampaikan pada rekan-rekan bahwa adanya bukti penyerahan uang, baik secara manual kwitansi maupun catatan elektronik ataupun transferan. Pak Satir mengenalkan saudara, Pak jenengan pelaku dengan korban, itu terkait dengan proyek atau hal lain? Proyek, Pak. Proyek. Iya. Proyek apa yang jenengan sampaikan pada korban? Pemasangan lampu. Pemasangan lampu. Jalan raya wilayah mana? Demak, Pak. Demak. Iya. Sepanjang mulai dari Semarang sampai dengan perbatasan Kudus. Iya. Berapa titik yang jenengan sampaikan pada Kurang korban? lebih sekitar 1000 titik. 1000 titik. Iya. Kemudian korban sampai dengan saat ini kenapa tidak dikembalikan uangnya? Waktu itu kan sudah untuk ngurus ke Jakarta Wirawiri, Pak. Jakartanya kemana? Ke PUPR, Pak. PUPR. Tapi memang proyek itu ada atau tidak? Sebenarnya ada, Pak. Mana tidak ada realisasinya kok? Ya dari pusat memang belum diturunkan, Pak. Ya, berarti ya itu namanya abal-abal. Iya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Baik, pelaku sendiri melakukan penipuan dan atau penggelapan ini motifnya menawarkan adanya proyek untuk pengadaan lampu penerangan jalan raya di wilayah Kabupaten Demak, di mana proyek tersebut tidak masuk dalam APBD. Dan setelah adanya uang DP masuk dan proyek itu berjalan, diiming-imingi akan ada pencairan dana senilai 30% dari proyek tersebut. Sehingga korban tertarik, dan ada bahasa lagi bahwa keuntungan dibagi menjadi dua. Seperti itu. Apa sebelumnya korban tidak menyadari kalau proyek itu harus melalui pelelangan? Ya, korban tidak menyadari dan mengetahui karena korban ini kita lihat latar belakangnya juga tidak
sepenuhnya berkecimpung di bidang pengadaan atau proyek. Pelaku ini backgroundnya apa Pak? Pelaku ini sendiri backgroundnya wira swasta. Apakah hanya sekali ini apa memang sebelumnya sudah melakukan penipuan lain? Kami dalami untuk pelaku baru kali ini untuk melakukan kejahatan di tahun 2021. Nah, kerugian dari korban? Kerugian daripada korban 377 juta rupiah. Dosa terus tidak melakukan APBD itu gimana? Ya dari kawan Pak, dari ketemukan Kawannya dari mana? Jakarta Pak, Kawannya kerjanya apa? Kawan? sama kontraktor Pak. Sama kontraktor. Itu proyeknya nilainya gimana kok bisa tahu semua? Ya itu pembagian wilayah pemasangan lampu Pak, Dari instansi mana itu Mas proyeknya? PUPR Pak. PUPR itu apa? Itu yang DPU itu loh Pak, yang dulu DPU kan sekarang jadinya PUPR. Iya. Itu ada berapa titik dan gimana caranya sampai Kalau memberi? itu kan cuma dikasih jatah 1000 titik.